Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Dampak Diponegoro dengan Prodi D3 Keperawatan akan memaparkan kewirausahaan dalam bidang kesehatan. Nah teman-teman, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 11. Yang pertama ada Abiasa Faras Lutfian dengan NIM akhir 002. Yang kedua ada Davina Tomona dengan NIM akhir 014. Dan yang ketiga ada Mutiara Sajuda Syukur dengan NIM akhir 041. Oke teman-teman, kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu jenis kewirausahaan di bidang keperawatan. Yang pertama salah satunya adalah home care. Home care itu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Untuk contoh yang kedua itu konsultan keperawatan. Nah, konsultan keperawatan itu seseorang tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang keahliannya. Jadi, perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa itu adalah konsultan itu bukan merupakan karyawan di perusahaan, melainkan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri serta berurusan dengan berbagai klien dalam satu waktu. Tidak hanya menyediakan jasa, tetapi konsultan itu juga bisa memberikan layanan konsultasi atau konseling secara langsung pada klien, ya teman-teman. Untuk contoh yang ketiga ada terapi komplementer. Nah, terapi komplementer itu merupakan cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional. Pada dasarnya, terapi komplementer ini tujuannya untuk memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh, terutama sistem kekebalan dan pertahanan tubuh ya, agar tubuh dapat menyembuhkan sendiri dirinya yang sedang sakit, karena tubuh itu sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan asupan nutrisi yang cukup dan baik dan lengkap serta perawatan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu Nursing Care Center. Nursing Care Center adalah lembaga keperawatan yang memberikan akses langsung pada klien dalam pelayanan keperawatan profesional yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nursing Care Center merupakan pengelolaan terpadu dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian keperawatan melalui pemberdayaan seluruh potensi yang ada secara optimal. Dalam Nursing Care Center, selalu diupayakan untuk memandang keperawatan sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga Nursing Care Center memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu fisioterapi. Perawat yang dibekali ilmu dan kompetensi terkait fisioterapi memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut kepada klien yang membutuhkannya. Salah satu upaya fisioterapi yang dapat dilakukan perawat yaitu fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah prosedur keperawatan atau metode pemenuhan kebutuhan oksigen. Yang selanjutnya yaitu klinik kesehatan swasta. Perawat dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, apoteker, atau bidan dalam membuka klinik praktik bersama sebagai kolega. Pada kolaborasi tersebut, terjadi proses kompleks yang saling membutuhkan satu sama lain dalam bersama-sama membangun bisnis di bidang kesehatan. Prinsip yang sama mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan tanggung gugat juga menjadi awal terbentuk kolaborasi yang baik untuk menuju kesuksesan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi kewirausahaan dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu untuk memulai harus mempunyai mentor, dan tentunya kepada perawat yang sudah menjadi entrepreneur sejati harus terpanggil jika menginginkan terbentuk perawat yang berjiwa entrepreneur.
Yang kedua, perawat harus membuat community perawat entrepreneurship sehingga dapat mengenali potensi bisnis perawat, mengetahui tren bisnis perawat yang baru dan membuat arahan-arahan yang positif untuk meningkatkan income bagi bisnis perawat. Yang ketiga yaitu organisasi profesi harus mampu membuat dan mengembangkan area-area entrepreneurship perawat termasuk perlindungan hukumnya. Yang keempat, membuat community untuk mengidentifikasi potensi bisnis perawat terhubung dengan tren bisnis baru dan meningkatkan arahan-arahan untuk meningkatkan harga. Yang kelima yaitu perawat harus memperbaiki mental entrepreneurnya dan mempelajari peran-peran sebagai entrepreneur. Yang keenam, kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti rumah sakit, pemerintahan, dan swasta yang dapat dijembatani oleh organisasi profesi. Berikut ini adalah contoh beberapa penjelasan tentang layanan home care dan layanan home visit dari Bethsaida Hospital. Bagi yang berminat untuk melihat videonya secara lengkap, link akan dicantumkan di deskripsi. Selamat menyaksikan. Mama aku tuh paling gini banget semenjak pandemi. Semuanya harus serba aman, bersih, jaga jarak, pokoknya hati-hati banget. Dan mama itu paling anti keluar rumah. Pesan online aja, gak usah keluar. Waktu itu mama sakit, kita mau anterin dia ke dokter, tapi dianya nggak mau. Mama di rumah aja gak usah keluar. Terus aku ingat pernah lihat iklan tentang layanan home care Bethsaida Hospital. Terus aku coba tanya-tanya. Ternyata tinggal reservasi melalui WhatsApp. Gak lama, dokter sama perawat datang menggunakan protokol yang lengkap dan akhirnya mama mau untuk diperiksa. Ini bisa banget sih jadi solusi selama pandemi. Home Care dan Home Visit Bethsaida Hospital hadir dengan membawa layanan langsung ke rumah Anda. Konsultasi dokter, fisioterapi, mobile laboratorium, dan beberapa layanan lainnya tanpa perlu keluar rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah memperhatikan dan menyaksikan video kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube channel kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.